Shalom anak-anak teacher semuanya. Apa kabar anak kelas 3? Tentu semua anak teacher dalam keadaan good ya. Welcome back to our class and today our lesson is thematic. Nah, anak-anak teacher yang di rumah, hari ini kita masuk ke pembelajaran yang baru yaitu masih di tema 1, subtema 3. Nah, subtema 3 ini ada di halaman 98. Coba dibuka bukunya halaman 98. Oke, kalau sudah, di sana anak teacher akan memahami yaitu pertumbuhan hewan ya. Kemudian ada juga operasi perkalian. Selanjutnya menggambar dengan mengimajinasi apa yang ada di pikiran anak-anak ya, diimajinasikan. Kemudian ada juga menyebutkan contoh sikap saling menghargai perbedaan. Nah, ini sering ya dipelajari ya. Dan melakukan kombinasi gerak, berlari, dan melompat. Jadi, di sini diajarkan lagi kepada kita, kalau kemarin makhluk hidupnya adalah manusia, pertumbuhan dan perkembangan manusia, sekarang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang kedua, yaitu pertumbuhan hewan. Jadi hampir sama ya. Kenapa teacher? Ya karena manusia dengan hewan itu memiliki ciri-ciri yang sama dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Artinya sama-sama bertumbuh, sama-sama makan, sama-sama bergerak, ya kan, sama-sama bernapas. Di sana ya persamaannya ya. Oke, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memulai pelajaran kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang manis membimbing kami, sehingga pelajaran yang disampaikan oleh teacher boleh kami pahami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, nah sekarang kita lanjut buku kita halaman 98. Oke, ini dia. Pernahkah anak-anak melihat ayam bertelur? Ada sebagian pernah, tapi sebagian mungkin belum pernah. Hanya melihat telur pasti pernah ya. Nah, teacher sudah pernah melihat ayam teacher bertelur karena di kampung teacher punya banyak ayam ya. Nah, mana duluan telur atau ayam? Otomatis yang pertama itu adalah diciptakan hewan ya. Jadi yang pertama itu adalah ayam. Ya, ayam bertelur. Kemudian telurnya menetas dan keluarlah anak ayam. Ya. Kemudian anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam betina dewasa menghasilkan telur kembali dan seterusnya. Jadi itulah pertumbuhan pada ayam. Ayam bertelur, telurnya menetas menjadi anak ayam menjadi ayam dewasa, kemudian ayam betina itu, ayam dewasa itu bertelur kembali, menetas menjadi ayam. Seperti itulah kehidupannya ya. Ayam dan hewan lain juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya, jelas sekali. Mari kita pelajari pertumbuhan hewan dan faktor yang mempengaruhi ya. Oke? Ya, lihat bukunya halaman 99. Pertumbuhan ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernapas dengan paru-paru. Sama seperti manusia ya, bernapas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Kalau manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Tapi kalau ayam berkembang biak dengan cara bertelur, berketurunan biak. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Benar, ya, karena dia bertumbuh, otomatis berubah dong. Setiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Ayam mengalami pertumbuhan. Jadi ayam mengalami pertumbuhan kalau dia makan dan minum. Oke, selanjutnya, berdasarkan bacaan di atas, dapatkah kita menemukan contoh hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang seperti ayam? Ya, yaitu jenis unggas. Apa itu unggas? Ya, unggas itu ada ayam, ada bebek, ada itik, ada angsa, dan lain-lain. Yang memiliki kesamaan dengan ayam diantaranya adalah bebek, burung. Semua itu termasuk ke dalam kelompok unggas. Jadi kalau dia disebut kelompok unggas,
Ya, termasuklah di dalamnya ayam, bebek, angsa, itik, burung. Itu dia, oke? Nah, di sini dituliskan, tuliskan semua perubahan yang terjadi pada ayam sesuai dengan gambar di depan ini. Berikut ya. Iya, telur ayam menetas, kemudian keluarlah anak ayam menjadi ayam dewasa. Ayam bertelur, telurnya menetas, berubah menjadi anak ayam, berubah menjadi ayam dewasa. Itu dia pertumbuhannya. Yang berikutnya yang di samping ini, faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ayam? Nah, faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan ayam? Mengapa dia bisa seperti itu? Ya, yang itu karena adanya makanan, minuman, dan suhu udara. Karena ayam tidak tahan hidup di cuaca yang dingin, apalagi sering hujan. Jadi faktor yang mempengaruhi yaitu karena adanya makanan, adanya minuman, dan adanya suhu udara. Inilah faktor sehingga ayam itu bisa bertumbuh. Seperti itu dia ya, sama seperti manusia. Oke. Nah, ini ada di halaman 101. Cobalah membuat gambar hias bermotif hewan yang kamu sukai. Sebelum menggambar hias bermotif hewan, berlatihlah lebih dahulu menggambar berbagai garis. Dan ini adalah gambar garis. Ya, ada garisnya seperti ini, ada vertikal, ada horizontal, ada setengah lingkaran. Nah, dengan gambar ini kita bisa membuat gambar hewan. Caranya seperti ini. Contoh nih, awalnya dia bentuknya lingkaran, kemudian dibuat seperti ini, pola garis-garis cicak. Kemudian lingkarannya besar, ini polanya garis-garis zigzag, kemudian lingkarannya kecil. Nah, dibuat lagi seperti ini. Dan yang keempat, yang kelima, dan terakhir seperti ini untuk ayam dewasa. Bagaimana untuk anak ayam juga memiliki tahap atau proses. Pertama garisnya seperti ini, kemudian ada yang lengkung, ada yang segitiga, dibentuk kakinya, seperti ini ada paruhnya, semakin lengkap dan semakin lengkap. Ya, inilah garis yang kita buat untuk membuat gambar. Coba perhatikan gambar yang teacher buat ini. Nah, cara menggambar ikan, ya ini teacher buat sendiri. Awalnya teacher kasih lingkaran dulu, ini dia, oval ya, oval. Kemudian ini cara yang kedua, teacher buatlah tambahan ekor. Yang ketiga, ada badannya, ada sirip kiri, sirip kanan, ada ekor. Yang keempat, menambahkan matanya. Yang kelima, menambahkan garis-garisnya. Dan yang keenam, menambahkan warnanya. Ini teacher buat sendiri loh. Mudah ya kan? Ada langkah-langkahnya. Jadi anak teacher kalau mau gambar, mungkin burung, proses membuat burung, atau proses membuat kupu-kupu, atau proses membuat kodok, bisa dilatih di rumah masing-masing. Itu dia. Jadi garis-garisnya ada garis lengkung, ada garis cembung, ada garis lurus, ada vertikal, ada horizontal, ada zigzag, ada setengah lingkaran, ada lingkaran penuh. Itu harus dipahami. Oke, kita lanjut halaman 20. Coba perhatikan halaman 20. Oke, di sini Udin memiliki hewan peliharaan. Otomatis hewannya itu adalah ayam ya. Ayam Udin 2 jantan, 2 betina. Nih, bisa anak-anak lihat. Di sini jantan, di sini jantan. Berarti 2 jantan. Di sini betina, ini pun betina. Berarti ayam Udin 2 jantan, 2 betina. Keduanya bertelur ya. Jadi kedua ayam ini bertelur, kemudian telurnya pun berjumlah 10 butir. Jadi kita buat aja ini ayam A, ini ayam B ya. Setiap ayam ini menghasilkan telur 10 butir. Ayam A 10 butir, ayam B juga 10 butir. Nah, ayam itu setelah 21 hari atau 3 minggu, dia pun menetas menjadi anak ayam. Jadi, berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Ya, ini ayam A 10, ini ayam B 10. Maka ayam Udin menjadi berapa setelah dijumlahkan dua-dua? Iya, menjadi 20. Nah,
ini bisa kita buat ke perkalian. Pertanyaannya seperti ini. Ada berapa ayam betina Udin? Ada 2. Ada berapa masing-masing telurnya? Ada 10. Dikalikan. Maka berapa jumlah telur dari ayam Udin? 2 kali 10 itu sama dengan 20. Jadi perkalian itu sama artinya dengan penjumlahan berulang. 2 kali 10, ada 2 sepuluhnya. Ya, jadi kalau ada 2 sepuluhnya, kalau dijumlahkan sama dengan 20 atau 2 sepuluhnya. Artinya 2 dikali 10. Coba contoh yang lain. Ya, ada di halaman 104. Ini dia. Sekarang Udin memiliki 3 kandang. Ya, ada 3 kandang ayamnya. Setiap kandang berisi 12 ekor ayam. Nah, ini kandang A, ini kandang B, dan ini kandang C. Ya, setiap kandang berisi katanya berapa ayamnya? Iya, 12. Ini juga 12. Ini juga 12. Pertanyaannya, berapakah total semua ayam? Nah, setelah ditotal dijumlahkan, yaitu dijumlahkan mereka. Ini kandang A ada 12 ayam, kandang B ada 12 ekor ayam, kandang C ada 12 ekor ayam. Setelah dijumlahkan, dia menjadi 36 atau bisa kita buat perkalian. Ada berapa di situ 12? Ada berapa kali? Sekali. Nih. 2 kali. 3 kali. Berarti ini perkalian 3. Maka 3 dikali berapa? Jumlah setiap kandang 12. Maka 3 dikali 12 sama dengan 36. Jadi sama dia ya. Oke, cara yang lain untuk mengerjakan perkalian adalah seperti yang di samping ini. Tadi setiap kandang isinya berapa ayam? 12 ya. Maka 12 itu nih, setiap kandang isinya 12. Maka 12 itu kita pilih mana dia puluhan, mana dia satuan. 12 itu 10 yang menjadi puluhan dan 2 yang menjadi satuan. Tadi dia perkalian berapa? Perkalian 3. Maka kalikan masing-masing dengan 10 dan 2 dengan angka 3. Maka 3 kali 10 dulu. Nih, 3 kali 10 dulu. Berapa? 30. Kemudian kali 2. 3 kali 2, 6. 30 tambah 6 menjadi 36. Jadi jumlah semua ayam adalah 36. Jadi ada 2 caranya. Ya, anak teacher pilih yang mana yang paling mudah. Oke. Contoh yang lain, teacher kasih lagi. Di sini Udin memiliki anak ayam ya. Anak ayamnya berapa? Coba hitung. Ada kandang A 15, kandang B 15, kandang C dan kandang D. Berarti ada 4 kandang yang setiap kandang isinya 15. Maka boleh kita jumlahkan 15 tambah 15 tambah 15 tambah 15 tambah 15. Berapa ayamnya? 60. Kalau mau dijumlahkan. Tapi kalau mau yang lebih singkat, bisa seperti cara di bawah ini. Lihat di bawahnya. Berapa tadi setiap kandang? 15. Maka pisahkan puluhan dan satuannya. Ini puluhan, 10 ini dari sini. Dan satuannya berapa ini? 5. Ada berapa kandang dia? Ada 4. Maka kali 4. 4 kali 10 dulu. 4 kali 10 dulu. Berapa? 40. Kemudian 4 dikali 5. Berapa 4 kali 5? 20. Maka jumlahkan 60. Jadi sama ya. Sama caranya. Oke? Nah, coba yang lain nih, yang lebih besar angkanya nih. Oke, teacher geser dulu. Ini dia. Untuk menyelesaikan perkalian bilangan yang besar, perhatikan contoh berikut. Nih, besar enggak? 2 dikali 210. Maka
210 ini harus kita tentukan mana nilai ratusan, mana nilai puluhan, dan mana nilai satuan supaya bisa dikalikan dengan 2, karena di sini perkalian 2. Maka kita penggal dia menjadi seperti ini. 210 itu artinya 200 tambah 10 tambah 0 dikali berapa? Dikali dengan 2, maka 2 dikali 200 berapa nih? 400. Setelah itu 2 dikali 10 20. 2 dikali 0 tetap 0. Maka setelah kita jumlahkan 420. Maka hasil perkalian dari 2 kali 210 itu sama dengan 420. Atau bisa dibuat seperti ini, nah. Untuk yang lebih singkat bisa dibuat seperti ini. 210 dikali 2. Ini namanya perkalian bersusun pendek. Nah, ini lama kali ya, disilang dia ya. Pertama 2 kali 0 dulu. Setiap bilangan yang dikali dengan 0, maka hasilnya 0. Sekarang 2 kali 1 tetap 2. 2 kali 2 4. Maka jawabannya adalah 420. Sama teacher. Oke, selanjutnya. Nah, ini tadi yang teacher jelaskan itu. Nah, 2 kali 0, 0. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Ini dia. Jadi, 210 dikali 2 sama dengan 420. Ini jawabannya. Bisa dibuat seperti ini ya. 110 kali 4. Pertama 0 kali 4 dulu. Ini ya. Ini ke sini. 0 kali 4, 0. Sekarang 1 kali 4, 4. Ini juga 1 kali 4, 4. Maka 440. Lihat. 110, 100 dari bawah lihatnya ya. Kali 4 sama dengan 440. Boleh seperti itu. Atau boleh juga seperti ini. 423 dikali 2. Ini juga boleh nih. 2 kali 3 berapa? 6 ya. 3 dulu. 3 dikali 2 dengan 6. Sekarang berapa? 2. 2 kali 2 4. Kemudian 4 kali 2 sama dengan 8. Maka kita tuliskan dari sini nih. 423 dikali 2 sama dengan 846. 846. Bagaimana dengan perkalian yang di sampingnya ini? Ini sangat mudah, tapi sedikit sulit ya. Oke, pertama 4 kali 3 dulu. 4 dikali 3, 12. Masih ingat perkalian ya? 12. Nih, 4 kali 3 itu 12. Maka 2 ini yang tinggal. 2. Yang satu ini naik ke atas 5. Di sini tempatnya. Karena setelah satuan itu adalah puluhan. Sekarang 4 kali 5. 4 kali 5 berapa? 20. Tambah 1 ini. 21. Ah, 1 ini harus tinggal. Di sini 1. 2-nya naik. Di sini. Oke. Sekarang 4 kali 3. Berapa? 12. Ditambah 2. Nah, 4 kali 3, dikali dulu baru yang di atas ini dijumlah ya. 4 kali 3, 12, tambah 2, 14. Maka jawabannya adalah 1412. Bisa ya? Oke. Nanti kita kasih latihan supaya anak-anak bisa menjawab di rumah. Supaya semakin mantap. Selanjutnya kita masuk ke
tema 2. Ya. Halaman 108. Pertumbuhan kucing. Ya, kita membahas pertumbuhan kucing karena apa? Karena kucing adalah hewan ya atau makhluk hidup. Hari ini Siti senang sekali. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Anak kucing dilahirkan memiliki warna yang berbeda. 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya. Nah, tengok tuh. Ada 5 anak kucingnya ya. 3 putih seperti induknya. Berarti 2 lagi lain ya. 1 kucing berwarna hitam. Ini dia yang paling belakang. Dan 1 kucing lagi berwarna belang. Jadi anak kucingnya ada 5. Siti senang memelihara kucing karena kucing hewan yang pintar. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya. Setiap hari Siti memberi makan, minum, dan memandikan kucing secara teratur. Kenapa? Ya karena kucing adalah makhluk hidup yang memerlukan makanan. Supaya apa? Supaya kucing Siti tumbuh besar. Ya, kucing Siti mengalami pertumbuhan karena dipengaruhi oleh makanan. Siti menyayangi dan menjaga peliharaannya. Itu dia. Coba perhatikan halaman 109, di situ ada pertanyaan. Nomor 1, mengapa Siti merasa senang? Karena apa? Ya karena kucing peliharaannya melahirkan 5 anak kucing yang lucu-lucu. 3 yang putih seperti induknya, 1 yang hitam, dan 1 yang belang. Hanya ada 5. Pertanyaan kedua, bagaimana cara kucing berkembang biak? Ya, kucing berkembang biak sama seperti manusia, yaitu melahirkan. 3, berapa banyak anak kucing Siti? 5, benar. 4, ada beberapa jenis warna anak kucing? Iya, anak kucing ada 3 warnanya. 3 warna putih, 1 warna hitam, dan 1 warna belang. Jadi ada 3 warna, putih, hitam, dan belang. Kemudian nomor 5, apakah kamu suka memelihara kucing? Ya itu jawab kamu sendiri. Kalau suka jawab ya, kalau tidak, kalau saya tidak suka teacher, gitu ya. 6, apakah kamu memiliki hewan peliharaan di rumah? Pasti anak-anak teacher ya ada yang memiliki hewan peliharaan dog, atau ada peliharaannya fish di akuariumnya, atau hen ya, atau rooster, atau ayam, atau rabbit, ada kelincinya. Gitu. Kemudian nomor 7, apa saja faktor yang mempengaruhi? Nah, kenapa kucing itu bisa bertumbuh lebih besar, lebih kuat? Ya, karena dipengaruhi oleh makanan, minuman, dan tempat hidup. Jadi kalau kucing kamu nggak makan, ya nggak bertumbuh-tumbuh menjadi besar. Bertumbuhnya semakin kurus dan mati. Jadi hewan peliharaannya apapun itu harus dirawat. Ya. Oke, kita lanjut 110. Kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kucing ditumbuhi rambut. Kucing bernapas dengan paru-paru. Hampir sama kayak manusia ya. Oke, kucing bernapas dengan paru-paru. Amati di sekitar sekolahmu, adakah hewan yang memiliki kesamaan ciri-ciri dengan kucing? Ya, oke. Jadi di sekolah kita sepertinya apa lah ya? Nggak ada lah ya. Kalaupun misalnya ada dog, itu hampir sama ya. Atau ada rabbit di sini misalnya. Iya, sama seperti kucing, berkembang biak dengan cara melahirkan dan bernapas dengan paru-paru. Nah, ini dia. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nih, kucing melahirkan, sapi, kambing, domba, ikan paus, macan, kelinci, lumba-lumba, harimau, itu berkembang biak dengan cara vivipan, ya. Oke. Kita lanjut halaman bukunya. Sekarang buka bukunya. Halaman 112. Nah, karena kucing sama dengan kuda ya. Kucing sama dengan kuda artinya berkembang biak dengan cara melahirkan. Maka dibahas kuda. Kenapa dibahas kuda? Karena kuda memiliki otot kaki yang kuat. Dia bisa melompat. Kuda memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing. Kuda termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Dan kulit kuda juga ditumbuhi rambut. Anak kuda mengalami pertumbuhan. Jadi kudanya melahirkan, menghasilkan anak kuda yang masih kecil, dikasih makan, dikasih minum, dia akan berubah menjadi kuda yang kuat dan kuda yang dewasa. Kuda memiliki badan dan tenaga yang kuat. Kemampuan kuda dalam berlari pun sangat baik. Ya, yang mengenal kuda
Cepat kan larinya kan naik kuda? Ya, karena kakinya kuat. Dapatkah kamu berlari dan melompat seperti kuda? Ayo anak-anak teacher, dapatkah berlari dan melompat seperti kuda? Ya, tentu, karena kita memiliki kaki yang kuat, kita bisa berlari, kita bisa melompat, ya kan? Ya, jadi kita memiliki persamaan dengan kuda, sama-sama bisa berlari dan sama-sama bisa melompat. Nah, sekarang perhatikan gambar anak-anak ini sedang bermain lompat tali. Sebagai pengganti talinya adalah karet, ya. Oke, karet sebagai pengganti papa lompatan. Beri tanda pemula berlari dan melompat. Pilih 2 orang yang bertugas memegang karet. Coba berlari dan melompat. Tinggi karet dapat ditambah sampai batas yang kamu lompati. Jadi harus ada 2 yang memegang. Awalnya mungkin di lantai ya, karetnya mungkin di lantai, kamu lari, mungkin larimu masih kecil, lompatanmu juga masih kecil. Semakin talinya diangkat ke atas, lebih tinggi sedikit ya, larimu juga akan semakin sedikit kencang, lompatanmu juga akan semakin tinggi. Nah, semakin tinggi karetnya, larimu juga akan semakin kencang, dan lompatanmu juga akan semakin tinggi. Jadi sesuai kebutuhannya. Oke, sampai batas manakah kamu dapat melompat? Apakah kamu dapat memperhatikan bahwa kemampuan setiap orang berbeda? Ya, mungkin kamu bisa melompat sampai karetnya ditaruh di kepala nih. Tapi temanmu mungkin bisa melompat hanya karetnya sebatas bahu atau karetnya hanya sebatas pinggang dia bisa melompat. Jadi setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Itu dia. Nah, setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang melompat setinggi pinggang, ada juga setinggi kepala, ada juga nggak bisa melompat. Kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita. Ya, kalau dia bisa melompat setinggi kepala, wow, kasih apresiasi. Kalau dia bisa melompat setinggi pinggang, kasih juga semangat. Kalau dia belum bisa melompat, diajari supaya dia bisa melompat. Itu perbedaan. Walaupun berbeda, tapi harus saling menghargai. Kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita. Mengajak berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan adalah hal yang baik yang bisa kamu lakukan. Iya, kamu mengajari teman kamu yang nggak bisa. Mengajak berlatih bersama merupakan salah satu sikap saling menghargai kemampuan teman. Jika kita selalu menjaga sikap dan saling menghargai, maka kita dapat menjalin pertemanan yang baik. Jadi pertemanan itu nggak harus kaya dan miskin, enggak. Tapi ketika kita mampu menghargai teman kita, dia nggak tahu, kita ajari dia perlahan-lahan. Oh, melompat itu seperti ini. Dia nggak pintar berlari, ajari. Oh, berlari itu kakinya harus seperti ini. Maka akan menjalin pertemanan yang baik. Gitu dia ya. Nah, kenapa kita harus menghargai teman kita dengan perbedaan itu? Ya, karena Tuhan sangat menyayangi anak yang suka menolong. Nah, Tuhan juga sangat senang terhadap anak yang menghargai teman. Menyayangi dan menghargai teman termasuk melaksanakan perintah Tuhan. Dia mengasihi, itu dia ya. Menyayangi dan menghargai teman juga termasuk pengamalan sila-sila Pancasila. Tahukah anak-anak teacher bahwasanya menghargai dan menyayangi termasuk pengamalan sila keberapa? Apakah sila pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Ayo, butir sila itu banyak ya. Jadi kalau menghargai, menyayangi teman itu pengamalan sila keberapa? Oke, ini dia. Namanya berhubungan dengan manusia, kemanusiaan. Maka menghargai dan menyayangi teman itu adalah sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka itu menyayangi dan menghargai teman adalah contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, coba kamu perhatikan lagi buku kamu, halaman 115. Di sana dikatakan di buku kamu, jika kamu melihat temanmu mengalami kesulitan dalam mengikuti permainan lompat tali, bagaimana sikapmu? Ada teman kamu sulit dia mengikuti permainan itu, bisa dikatakan dia nggak tahu. Maka kamu harus, ini dia, menolong atau membantunya supaya bisa mengikuti permainan lompat tali dengan baik dan benar. Harus kamu tolong, harus kamu bantu.
maka kamu akan menjalin pertemanan yang baik. Pertanyaan kedua, misalkan kamu melihat salah satu temanmu mengejek teman yang lain. Kamu punya teman, tapi dia mengejek teman yang lain. Karena teman yang lain itu sulit dia untuk mengikuti permainan itu. Maka bagaimana sikapmu terhadap teman yang suka mengejek? Ya, sebagai teman yang baik, karena kita mencintainya, karena kita mengasihi teman kita harus menegur dan menasehati teman yang suka mengejek itu. Karena apa? Karena mengejek itu perbuatan tidak baik, Tuhan tidak suka. Nanti kalau kita suka mengejek, kita nggak ada teman. Maka jika ada temanmu, kau lihat dia suka-suka ngejek orang lain, maka kita harus menegur dan menasihatinya supaya dia menjadi orang yang baik. Oke, yang terakhir, misalkan temanmu belum dapat mengikuti kegiatan dengan baik, dia belum bisa mengikuti kegiatan itu, ya artinya dia belum tahu. Kalau nggak tahu, bagaimana sikapmu? Ya, kamu berbicara baik dalam menyampaikan saran. Kamu harus ngomong baik-baik. Jadi seperti ini ya. Nanti kamu seperti ini. Terus setelah itu buat ini. Jangan marah-marah. Ah, kau ini pun susah kali diajari. No ya. Harus lembut. Harus dengan yang ramah. Perlahan-lahan. Namanya mengajari. Itu dia. Oke? Itu saja pelajaran kita untuk hari ini. Untuk tugas anak teacher ada di video paling akhir ini. Nah, ada dua nih. Yang pertama bagian A. Ini perkalian biasa ya, atau perkalian bersusun pendek. Berapa dia? Nanti kau tuliskan di bukumu ya. Nih. Kemudian yang B, di sini sudah teacher uraikan ya. 156 kali 3 berapa? Maka kamu pilih dulu 156 itu artinya, ingat ini perkalian 3 ya nak. 156 itu jika diuraikan menjadi 150 dan 6, maka ini harus dikali dengan 3. Setiap bilangan dikali dengan 3, maka 3 kali 100 berapa? 3 kali 50 berapa? 3 kali 6 berapa? Baru jumlahkan. Berapa jawabnya? Maka 156 dikali 3 adalah berapa? Itu saja dia. Oke, I think that's all our lesson today. Jika anak teacher menemukan kesulitan, boleh video call sama teacher ya. Oke, sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini buat penjelasan teacher. Semoga kami bisa memahaminya dan kami akan semakin giat belajar ya Tuhan. Untuk itu Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, bye-bye anak teacher. See you.